Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita beraktivitas, maka marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul berkontribusi dalam kesejahteraan kota. Karena di bulan Agustus ini adalah bulan bagaimana Tuhan menganugerahkan suatu yang begitu luar biasa bagi kita bangsa Indonesia. Di saat kita saat ini menikmati kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Saudara-saudara, nats dari firman Tuhan pagi ini adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa di bulan Agustus adalah bulan bagaimana kita diingatkan kembali bahwa Tuhan menganugerahkan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Saudara-saudara, namun yang menjadi pertanyaan penting adalah apa artinya menjadi orang percaya di negeri kita yang merdeka ini? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup hanya sekedar bersyukur saja, atau hanya sekedar kita hidup menikmati perjuangan para pahlawan. Yeremia pasal 29 ayat 7 ini memberikan jawab kepada kita. Dan ini sangat luar biasa. Yeremia saat itu hidup di daerah bagaimana mereka itu dibuang. Tetapi sebagai orang buangan di negeri asing, mereka itu tetap dipanggil Tuhan untuk berkontribusi di negeri di tempat mereka dibuang. Mereka tetap dipanggil Tuhan untuk berkontribusi di situ, saudara-saudara. Jadi jika mereka hidup dalam penindasan saja, dipanggil untuk membawa kesejahteraan, padahal mereka itu ada di tempat buangan, ada penindasan, apalagi kita yang hidup dalam kebebasan seperti sekarang ini, apalagi kita yang hidup di negara kita yang sudah merdeka, dan saat ini kita memperingati kemerdekaan yang ke-80 tahun. Saudara-saudara, apakah kehendak Tuhan saat Tuhan menempatkan kita pada hari ini? Saya lebih konsen menempatkan kita di negeri ini, khususnya di kota ini, saudara-saudara. Ayat ini mengatakan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata kesejahteraannya adalah kesejahteraan tempat kita tinggal. Kota tempat kita tinggalnya dimaksud adalah itu. Jadi kata kesejahteraan ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu shalom. Shalom ini artinya adalah damai sejahtera. Dengan kata lain, saat Tuhan itu saat tercipta damai sejahtera di kota tempat kita tinggal, maka kita pun akan merasakan kesejahteraannya. Maksudnya seperti ini, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, artinya adalah di saat kota tempat kita tinggal ini mengalami kesejahteraan, maka kita pun juga akan mengalami dampak dari kesejahteraan itu. Kita juga akan ikut sejahtera, saudara-saudara. Oleh karenanya, agar kesejahteraan itu, shalom itu, damai sejahtera itu tercipta, maka Allah menghendaki kita, umatnya yang Tuhan tempatkan di kota ini, untuk berkontribusi dalam menghadirkan kesejahteraan tersebut. Lalu kontribusi apa yang kita lakukan dalam menghadirkan kesejahteraan di kota kita ini, saudara? Kontribusi pertama adalah mengusahakan. Kalau kita melihat di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, kata usahakanlah ini menunjukkan bahwa ada suatu tindakan yang aktif. Kesejahteraan ini tidak bisa hadir dengan sendirinya. Perlu ada satu action, saudara-saudara. Orang percaya tidak boleh aktif. Orang percaya tidak boleh hanya kita menanti aja, nanti kan hasilnya baik sendiri. Tidak bisa, saudara. Orang percaya itu dipanggil untuk terlibat dalam proses membangun kota. Melalui apa? Baik itu yang melalui pekerjaan kita, melalui partisipasi sosial kita, melalui pelayanan, dan juga melalui kontribusi moral. Jadi saudara-saudara, umat Tuhan
Umat Tuhan itu siapa? Saya dan saudara. Kita dipanggil untuk menjadi agen pembawa damai. Bahkan di tempat yang menurut kita kok asing ya, di tempat yang menurut kita itu nggak ideal, saudara-saudara. Oleh karena itu di poin pertama ini mengajak kita, mari kita mengusahakan kesejahteraan kota ini dengan kita terlibat aktif di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dipanggil sebagai orang percaya di kota ini, tetapi kita tidak dipanggil hanya untuk aktif di dalam kegiatan keaktifan gereja kita, tetapi kita juga dipanggil untuk aktif dalam kehidupan masyarakat. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, saudara-saudara. Misalnya bekerja dengan jujur, menjaga kebersihan lingkungan, terlibat di dalam pelayanan sosial, atau peduli kepada sesama, paling tidak sesama itu siapa? Lingkungan sekitar kita. Ini adalah bentuk nyata, saudara-saudara, dari iman kita yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bukan hanya penduduk kota ini saja. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita ini adalah utusan Tuhan di dalamnya. Jadi ketika setiap orang percaya mengambil bagian sesuai dengan panggilannya, maka jikalau setiap kita mengambil bagian, maka yang terjadi adalah kota ini akan merasakan dampak dari kehadiran umat Tuhan. Bukan hanya lewat kata-kata, saudara-saudara, tetapi mengusahakan adalah bentuk aktif. Saya ingin mengatakan bahwa ayo kita aktif guna mencapai kesejahteraan. Karena di saat kota kita sejahtera, itu kita juga akan ikut mengalami kesejahteraan. Kemudian yang kedua, berdoalah. Kalimat berikutnya adalah berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Setelah memerintahkan umatnya untuk mengusahakan kesejahteraan kota, Tuhan memerintahkan mereka juga untuk berdoa. Ini adalah satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa usaha manusia sendiri itu tidak akan bisa, itu tidak akan cukup, perlu campur tangan Tuhan. Dengan kita berdoa, saudara-saudara, maka kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kota tempat di mana kita tinggal. Saudara-saudara, dengan kita berdoa, maka doa itu juga akan berkuasa mengubah hati kita. Doa kepada Tuhan, doa untuk kota kita adalah bentuk kita itu belajar mengasihi kota ini. Meskipun kita tahu pemerintah kita ini dirasa itu tidak sesuai, meskipun kita terkadang melihat, loh kok di bagian ini nggak maksimal ya, loh kok bagian ini itu malah justru tidak membawa kemajuan bagi rakyat ya. Tapi saudara-saudara, doa akan membuat kita itu berhenti untuk bersikap apatis, membuat kita itu berhenti untuk mengeluh. Jadi marilah kita berdoa untuk kota kita ini, saudara. Memang kita mungkin melihat ketidaksempurnaan, tetapi melalui doa membuat kita itu tidak mengeluh dan membuat kita itu tidak apatis. Saudara-saudara, dan melalui doa seperti Yeremia, kuasa doa ini dapat menggerakkan kita juga untuk peka, menjadi bagian dari solusi dari semua kekurangan di sekitar kita yang mungkin kita bisa untuk memperbaiki, ya ayo kita perbaiki. Nah saudara-saudara, saat ini, pagi ini, firman Tuhan mau bilang kepada kita, mungkin kita jarang berdoa untuk kota kita secara pribadi, atau bahkan malah tidak pernah berdoa untuk kota kita, saudara-saudara. Tetapi hari ini kita belajar di awal bulan Agustus ini, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air kita ini, dalam segala ketidaksempurnaannya kita mungkin tahu, saudara. Tetapi marilah kita justru di dalam keadaan seperti ini, ayo kita mendoakan tanah air kita, khususnya kota kita. Marilah kita berkomitmen mulai mendoakan kota di mana kita tinggal. Dan dengan itu maka akan merubah hati kita untuk kita lebih peduli, untuk kita itu menjadi solusi dan bukan malah mengeluh, saudara-saudara. Karena dalam ketidaksempurnaan kota ini, Tuhan menempatkan kita di dalamnya untuk menjadi agen kesejahteraan. Terakhir, saya mengatakan kepada kita, firman Tuhan ini pada akhirnya, jangan cuma tinggal di kota ini,
tetapi buat kota ini jadi lebih baik karena kita ada di dalamnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.